Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi semuanya ya. wabarakatuh. Nah, nanti untuk kuliah ini mohon supaya tidak ada gangguan suara. Untuk sementara selama saya menyampaikan materi itu bisa di-mute semuanya ya, supaya suaranya lebih jelas ya. Jadi selamat pagi semuanya. Kita hari ini memulai perkuliahan pertama ya, perkuliahan ke-8 untuk mata kuliah FTP 200. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pemahaman ya, memahami bahan pangan sebagai bahan baku industri ya. Saya sudah posting materinya 3 kali, jadi gunakan materi yang paling terakhir ya, pastikan posting yang terakhir yang digunakan. Nah, jadi ini sebetulnya mata kuliah yang memberikan pemahaman dasar saja. Nanti untuk kalian mendalami itu nanti ada mata kuliah namanya karakteristik bahan pangan. Nah, nanti akan dibahas semua secara mendalam di mata kuliah tersebut. Jadi di sini saya hanya memberikan gambaran secara umum mengapa salah satu bagian yang penting yang harus dikuasai di dalam proses pengolahan pangan adalah pemahaman mengenai bahan pangan. Nah, jadi ini yang 2 hal yang kita akan diskusikan ya. Yang pertama tentang pangan, sumber dan pengelompokannya, kemudian ada mengidentifikasi kimia komponen pangan dalam bahan pangan, karakteristiknya dan pengaruhnya terhadap karakteristik bahan atau produk pangan. Nah, saya sudah memberikan tugas ya, supaya tugasnya itu supaya kalian ada aktivitas ya, bisa mulai memahami ya, dan mudah-mudahan juga PowerPoint-nya sudah dibaca ya, sehingga nanti hal-hal yang belum dipahami itu bisa disampaikan di dalam kuliah ini. Nah, jadi ini topiknya ya yang akan kita bahas, pengertian mengenai pangan ya, kimia komponen pangan ya, kemudian pengaruh kimia komponen pangan terhadap karakteristik produk pangan. Sebetulnya kalau memahami bahan pangan ini bukan hanya satu mata kuliah tadi ya untuk yang advance-nya, tapi nanti akan terkait dengan mata kuliah lain seperti mata kuliah kimia pangan, nanti ada mata kuliah proses pengolahan pangan ya. Itu semua akan terkait dengan pemahaman dari bahan pangan ini. Nah, sekarang saya ingin sampaikan dulu sebetulnya kenapa sih kita perlu memahami hal ini ya. Saya coba masuk ke nanti pada saat kerja gitu ya, pada saat kerja. Nah, pada saat kerja itu salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang lulusan teknologi pangan adalah yang terkait dengan penguasaan bahan baku ya. Jadi itu yang pertama ini ya, memilih bahan baku, ingredient, bahan tambahan pangan ya. Misalkan kalian akan membuat suatu produk, contohlah makanan kaleng gitu ya. Nah, dalam makanan kaleng itu pasti kan ada bahan ya. Di situ ada bahan baku, ada ingredient, ada bahan tambahan ya, yang dimasukkan ke dalam suatu formulasi. Nah, itu untuk membuat formula itu tidak sembarangan ya. Kita harus memahami bahan apa yang kita gunakan ya, karena itu harus sesuai dengan kebutuhan sensori ya, artinya namanya pangan itu harus bisa diterima, kemudian kebutuhan proses. Nah, itu diperlukan pemahaman mengenai bahan pangan tersebut. Nah, kemarin waktu diskusi saya sudah sampaikan apa sih ada bahan baku ya, ada ingredient, kemudian ada bahan tambahan pangan gitu ya. Nah, itu punya makna sendiri-sendiri ya. Dan nanti di tugasnya tolong dicoba saja ya kalian identifikasi yang ada di dalam formula yang dalam produk yang dipilih itu kelompoknya apa ya. Apakah termasuk ke dalam kelompok bahan segar kemarin ya. Kemudian apakah sebagai ingredient atau bahan tambahan pangan. Kemudian saya sudah coba mancing apa sih bedanya ya, bahan tambahan, ingredient ya, nanti silakan kalau ada yang belum masih ragu gitu ya. Nah, ini kalau dari sisi definisi ya pangan, ya ini saya merujuk ke Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012. Jadi pangan itu ya definisinya adalah makanan, minuman bagi konsumsi manusia ya,
Sumbernya dari mana? Bisa dari hasil pertanian, dari perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan perairan. Ya. Kemudian bisa dalam bentuk segar, artinya tidak diolah, atau setelah diolah, gitu ya. Nah, kemudian juga di situ digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Sehingga kalau kita kelompokkan, itu bisa berbentuk tadi bahan baku pangan, bisa dalam bentuk bahan tambahan pangan, atau bahan lainnya yang ditambahkan. Ya, jadi itu pengertian pangan secara keseluruhan. Ya, jadi itu bisa, intinya adalah bisa dalam bentuk olahan, bisa dalam bentuk segar, itu adalah kita kelompokkan sebagai pangan. Nah, ini slide yang baru ya, yang saya posting, yang slide terakhir sudah ada ya. Pengertian pangan segar. Jadi kalau pangan segar itu tentu tadi pangan yang belum diolah, ya, yang belum diolah, yang mananya itu bisa dikonsumsi langsung atau sebagai bahan baku pengolahan pangan, ya. Yang kalau bisa dikonsumsi langsung, misalkan buah, gitu ya, itu kan bisa dikonsumsi langsung. Atau harus diolah dulu, ya, misalkan sawit, gitu ya. Sawit itu dia sebagai dalam bahannya adalah bahan pangan segar, tapi dia tidak langsung dikonsumsi. Dia harus diolah dulu, misalkan menjadi mentega, diolah menjadi minyak goreng, gitu ya. Nah, sumbernya bisa dari tanaman, hewan, ya, ternak, ya, ikan, ya. Itu pangan segar, ya. Nah, kalau pangan olahan apa ya? Ya, artinya kalau pangan olahan dia sudah mengalami proses pengolahan. Nah, pengolahannya bisa pengolahan sederhana, ya, atau kompleks. Kompleks maksudnya adalah melibatkan banyak tahapan, banyak melibatkan unit operasi, gitu ya. Jadi kalau yang sederhana contohnya misalkan merica digiling, gitu ya, atau cabai dikeringkan, ya, itu mungkin melibatkan proses yang sederhana, ya, atau daging dibekukan, itu proses sederhana. Tapi kalau kompleks misalkan untuk mengolah menjadi minyak goreng itu tahapannya panjang sekali, ya, mulai dari ekstraksi CPO-nya, kemudian memisahkan antara bagian yang cair dengan yang padat dan sebagainya. Itu tahapannya panjang sekali. Itu melibatkan yang disebut unit operasi. Ya. Nah, dan diproses dengan atau tanpa penambahan pangan lain. Artinya kalau dengan tanpa, misalkan tadi merica digiling kan tanpa penambahan apapun, ya. Atau misalkan cabai dikeringkan itu tanpa penambahan apapun, hanya proses pengeringan saja, ya. Tapi bisa juga di dalam prosesnya dia melibatkan bahan pangan lain, ya, dicampurkan, ya. Nah, hasilnya bisa menjadi bahan yang digunakan untuk proses yang lain atau sebagai finish good. Contohnya misalkan kalau untuk bahan pangan lain, misalkan tadi sawit diolah menjadi minyak goreng, gitu ya. Kan nggak ada orang ada yang makan minyak goreng langsung, nggak ada kan? Nah, itu dia sebagai ingredient karena dia dalam proses selanjutnya dia harus digunakan untuk proses selanjutnya. Tapi kalau finish good misalkan ikan dikalengkan, ya, atau daging dibuat sosis, itu kan langsung sebagai finish good yang bisa diolah langsung, bisa dikonsumsi langsung. Contoh seperti itu. Jadi bahan baku, ya, jadi bahan pangan olahan bisa nanti hasilnya adalah bisa dalam bentuk ingredient atau dalam bentuk produk akhir gitu yang bisa dikonsumsi langsung, ya. Kita yang disebut dengan yang harus digunakan untuk produk yang lain kita sebut istilahnya ingredient, ya. Makanya kemarin saya mintakan mana yang kelompok ingredient, gitu ya, seperti itu, ya. Nah, ini jadi sumbernya banyak sekali, ya. Ini contoh-contoh gambar saja. Kita punya banyak sekali sumber makanan, jadi dari tanaman, hewan, laut dan sebagainya, ya. Jadi kalau kita kelompokkan di sini tanaman misalkan buah, sayur, umbi, akar, serealia dan sebagainya, ya, asal ternak, ya, daging, susu, telur dan sebagainya, ya. Atau misalkan rumput laut, ya, atau misalkan di laut misalkan cumi-cumi dan sebagainya, itu adalah bahan-bahan yang kita banyak temui. Jadi sumber pangan tuh sangat luas sekali, ya.
sangat luas sekali. Nah ini kalau dia dalam bentuk hasil alami ya kita sebut dengan bahan pangan segar yang ini. Ya, ini sebagai bahan pangan segar. Dan ini bisa digunakan di dalam proses pengolahan di industri. Ya, kemungkinan bahan segar. Contohnya misalkan di sini saya skip dulu di sini. Nah ini contohnya ya. Contoh bahan baku industri ya. Kalau di industri misalkan bahan pangan segar tadi susu, ikan, sayur ya. Itu di industri bisa saja dia memang masuk ke industri itu dalam bentuk bahan segar. Contohnya misalkan apa? Susu UHT ya. Tahu kan susu UHT ya? Nah, susu UHT itu pasti susu yang masuk itu susu segar gitu. Atau ikan industri sarden atau industri corned beef misalkan ya. Atau industri pengalengan buah itu pasti buah yang masuk atau ikan yang masuk, daging yang masuk itu adalah daging segar gitu. Sebagai salah satu bahannya adalah dalam bentuk bahan pangan segar gitu ya. Atau bisa juga bahan baku yang diolah secara minimal tadi ya. Misalkan diolah secara fisik ya, contohnya digiling, dikeringkan, dibekukan, dipotong ya. Contohnya tadi cabai kering, merica ya. Daging beku itu cabai kering misalkan masuk ke industri sambal misalkan ya. Atau daging beku masuk ke industri meatball atau bakso dan sebagainya. Itu dia udah bukan dalam bentuk cabai segar, tapi masuknya adalah udah dalam bentuk kering gitu. Ya, sudah dalam bentuk kering. Tapi hanya diproses secara minimal. Ya. Atau ada juga bahan baku yang diolah secara kompleks dan ada penambahan bahan baku lain yang kita sebut ingredient. Ya. Contohnya tepung terigu gitu ya. Tepung terigu bisa saja diproses dengan misalkan ada vitaminnya, ada mineralnya, ada enzim, ya, atau tepung telur misalkan ya. Itu misalkan tepung terigu untuk industri noodle, tepung telur misalkan untuk industri bakery dan sebagainya. Ya, itu diprosesnya tidak sederhana, itu kompleks dan bisa jadi melibatkan banyak proses di situ. Ya. Atau bahan tambahan pangan ya, ditambahkan untuk tujuan tertentu dan penggunaannya diatur ya. Kemarin waktu diskusi saya pancing kan, apa sih bedanya ingredient sama bahan tambahan pangan gitu ya. Di samping dosis ya, betul dosis sudah sampaikan. Jadi poin penting lainnya adalah kalau bahan tambahan pangan itu diatur penggunaannya gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin saya tanyakan garam itu BTP bukan gitu ya. Ya jawabannya dia diatur atau tidak penggunaannya ya. Atau digunakan seperlunya saja gitu ya. Jadi yang mengontrol adalah kebutuhan proses gitu ya. Karena kalau kelebihan juga tuh orang udah nggak ada yang mau makan kan, terlalu asin. Jadi dia tidak diatur sebetulnya, tidak ada aturan bagaimana berapa ppm penggunaan garam tuh nggak ada ya. Dia hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan proses. Makanya dia tidak diatur penggunaannya, makanya masuknya ke dalam ingredient. Tapi kalau misalkan pewarna, pengental, pembentuk gel, antioksidan, ya contohnya misalkan tartrajin pada mie instan, alginat pada minuman, ya. Misalkan antioksidan, vitamin C misalkan ya, atau antosianin misalkan dalam minyak goreng, ya, sorbat pada roti dan sebagainya. Itu penggunaannya dia sebagai pangan, tapi kelompoknya adalah bahan tambahan pangan, ya, yang penggunaannya itu dibatasi. Diatur, ada peraturannya, makanya dikeluarkan dalam bentuk aturan bahan tambahan pangan. Jadi itu yang membedakan antara ingredient dengan BTP.